Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan bulan Ramadan ini kita bisa dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan dilipat gandakan. Alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiat tanpa aral suatu apapun yang merintanginya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah dibawa ke zaman yang penuh terang benderang ini dengan lantaran agama Islam al-haq. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kalian semua bertakwa. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita telah sampai dan bertemu kembali di bulan yang penuh berkah dan barokah ini. Lantas apa yang harus kita lakukan sebagai umat muslim? Ketika kita menjumpai bulan Ramadan, tak jarang kita sebagai generasi muslim ketika menahan lapar itu hanya dapat laparnya saja, bahkan hanya dapat hausnya saja. Lalu bagaimana cara memaknai bulan suci Ramadan agar hikmah, agar berkah dan barokah bulan suci Ramadan ini sampai kepada kita? Salah satu kunci untuk mendapatkan berkah, barokah, manfaat dari bulan Ramadan itu adalah bersikap sabar dalam berpuasa. Sabar adalah kuncinya. Puasa tidak hanya sekedar mengajarkan kita untuk menahan haus dan lapar, akan tetapi puasa mengajarkan kita untuk sabar. Apa saja sabar itu? Sabar dalam menghadapi emosi, sabar menahan hawa nafsu, sabar untuk tidak melakukan hal-hal buruk yang lainnya, sabar untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan dosa, dan sabar yang lainnya yang masih banyak lagi. Lantas bagaimana supaya puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita harus sabar dalam beribadah. Contoh kecil, semisal kita berpuasa itu di mana tubuh kita itu merasa lemas. Ketika beribadah, kita itu seakan merasa malas. Tetapi apabila kita dalam melaksanakan ibadah puasa, ketika kita melaksanakan ibadah misalnya sholat 5 waktu, tetap melaksanakannya dengan sabar, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keberkahan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu salah satu kunci dari diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sabar dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, sabar menjaga perilaku dan lisan. Di bulan suci Ramadan ini setiap kebaikan akan dilipat gandakan. Begitu pula juga keburukan akan dilipat gandakan. Dan disinilah kita sebagai perempuan kadang sulit sekali untuk menjaga lisan kita, di mana kita sering bergosip, kadang sering kita bergibah dan membicarakan hal-hal yang tidak penting dan akhirnya menjadi sebuah dosa. Sabar menjaga lisan inilah yang harus kita jaga
ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, sabar menjaga pandangan dan pendengaran. Ketika kita berada di bulan suci Ramadan, selain kita menjaga diri dari hal-hal yang berbau maksiat seperti bergosip, ghibah, dan lain sebagainya, kita juga harus mampu menundukkan pandangan. Misal, kita sangat suka sekali men-scroll media sosial. Banyak sekali hal-hal yang mungkin itu akan membuat dosa ketika berada di bulan suci Ramadan. Maka hal-hal tersebut harus kita detox. Maka hal-hal tersebut harus kita detox sebaik mungkin. Sehingga kita bisa menjaga pandangan sebaik mungkin dan hanya mendengarkan dan melihat hal-hal yang baik. Supaya amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan bisa dilipat gandakan. Seperti membaca Al-Quran atau mendengarkan murotal Al-Quran di YouTube maupun di platform lainnya. Yang keempat, sabar dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah atau wajib yang lainnya. Seperti sabar dalam membayar zakat, atau sabar dalam tadarus Al-Quran, sabar dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya, dan masih banyak sekali sabar dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena kesuksesan puasa itu berproses. Karena kesuksesan puasa itu akan lahir dari kesabaran. Karena kesuksesan puasa akan lahir dari kesabaran dan ketekunan. Karena kesuksesan puasa akan lahir dari kesabaran dan ketekunan dalam setiap prosesnya. Karena kesuksesan puasa akan lahir dari kesabaran dan proses yang lain. Karena kesuksesan puasa akan lahir dari bagaimana proses kita dalam menjalankan ibadah disertai dengan rasa sabar. Mungkin itu dari saya. Marilah puasa ini kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan rasa ikhlas, dan dengan penuh kesabaran. Semoga puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa dipertemukan dengan bulan-bulan yang penuh berkah lainnya, terutama di bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan mendatang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.